Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam online discipleship revival total ministry. Oke, malam hari ini kita masih membahas tentang sekitar keluarga, ya. Dampak-dampak daripada keluarga setelah mengalami kekacauan dan banyak kerusakan-kerusakan di dalam keluarga, akhirnya tidak menghasilkan anak-anak yang ilahi seperti apa yang diharapkan oleh Allah sebelumnya, ya. Keturunan-keturunan ilahi itu. Justru sekarang yang keluar, yang ada adalah anak-anak yang rusak, ya. Anak-anak tertolak seperti apa yang sudah kita bahas tadi malam, ya. Ada juga anak-anak yang jadi tomboy, ada anak jadi banci dan sebagainya. Nah, malam hari ini kita akan melihat dampak satu lagi, ya, dari pada keluarga yang hancur akhirnya menghasilkan anak-anak haram. Wow, ya. Anak-anak haram. Nah, apa itu anak-anak haram? Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas tentang anak haram, kita mengerti dulu istilahnya, ya. Jadi ada anak haram dan anak sah, ya. Nah, anak-anak haram, ya, itu bukan anak sah. Sebaliknya, anak sah itu bukan anak haram. Jadi ada perbandingannya, ya. Jadi kalau kita bicara anak sah, berarti dia bukan anak haram. Kalau kita bicara tentang anak haram, itu berarti bukan anak sah. Apa artinya anak sah? Anak yang memenuhi persyaratan sebagai anak yang seperti diharapkan oleh Allah dengan adanya satu pernyataan yang bersifat resmi. Contoh, ya, keluarga yang sudah direstui atau sudah diberkati, ya, oleh instansi-instansi baik pemerintah maupun gereja, ya, mereka disahkan namanya, ya. Nah, disahkan. Nah, mereka yang belum pernah diberkati, lalu nggak ada catatan sipilnya juga, nggak ada suratnya, tapi mereka sudah satu keluarga. Nah, itu kan disebut 7-Eleven, ya, atau kumpul kebu. Nah, itu bukan keluarga sebenarnya. Lalu mereka menghasilkan anak. Nah, walaupun mereka punya anak, anaknya disebut anak haram. Anak yang nggak sah. Betul nggak, ya? Nggak ada keabsahannya. Karena apa? Tidak ada hukumnya. Ya, payung hukumnya seperti itu. Nah, saudara, jadi kenapa mesti ada peraturan dalam pernikahan untuk membangun keluarga seperti ini? Supaya nanti anak-anaknya itu jadi anak sah. Kalau enggak anak sah, berarti dia adalah anak haram. Ya. Nah, saudara, apa dampaknya, saudara? Ketika banyak anak-anak haram itu sudah mulai bermunculan di muka bumi ini. Ternyata survei membuktikan, ya, anak-anak haram itu adalah, ya, di sini sumber masalah yang terbesar di dunia masa kini, ya. Saya melayani dalam konseling, khususnya dalam pelayanan pribadi, saya menemukan banyak orang-orang yang hidupnya menjadi biang kerok masalah, ya. Entah itu yang membawa orang tuanya, atau yang membawa suaminya atau istrinya, karena orang tersebut trouble gitu, ya. Ketika saya korek, ya, dan minta bimbingan Roh Kudus akhirnya memberitahu dan ada yang terbuka gitu loh, ya. Pengakuannya ketika saya telusuri asal muasalnya, ya, bagaimana, siapa Anda sebenarnya, bapakmu siapa, orang tuanya siapa. Nah, baru ketemu sebenarnya. Kenapa dia begitu bermasalah terus orang ini? Bahkan menimbulkan masalah yang besar seperti itu di dunia ini. Ternyata dia adalah anak haram, ya, anak haram. Nah, saudara, anak haram itu nanti kita lihat, dia tidak ada di bawah coveringnya Allah. Bahkan anak haram itu nggak boleh masuk jemaah Allah. Itu nanti yang akan kita bahas lebih detailnya lagi. Saudara, kalau perkawinan itu tidak didasari dengan satu aturan-aturan, ya, dan tidak memenuhi standar-standar norma yang sudah diatur dan diwajibkan untuk orang yang membangun keluarga dalam pernikahan, mereka nanti
pasti akan menghasilkan anak-anak yang tidak sah atau anak-anak haram tersebut. Ya, jadi boleh disimpulkan begini. Perkawinan kudus sudah tidak menjadi standar manusia lagi, ya. Dan manusia juga beranak cucu dengan cara yang sama sebelum aturan Taurat menguasai manusia. Jadi kita tahu, setelah Allah menurunkan Taurat kepada Musa, salah satunya aturan daripada yang diturunkan oleh Allah itu adalah tentang adanya sebuah perkawinan. Ya, memang di dalam perjanjian lama itu tentang poligami tidak terlalu ketat gitu ya. Nah, tapi saudara, tentang namanya perkawinan kudus itu ditekankan. Orang-orang Israel nggak boleh kawin campur ya dengan bangsa-bangsa yang lain. Tujuannya apa? Supaya keturunannya nggak campur gitu loh. Ya, ini sama seperti idenya Allah ketika perkawinan itu kudus akan menghasilkan anak-anak ilahi. Anak-anak yang kudus pula. Nah, ketika bangsa Israel itu diatur dalam perkawinan ini, kalian nggak boleh kawin campur ya, supaya bangsa ini tetap ya, dari keturunan Abraham, dengar ya, murni, tidak ada campurannya sama sekali. Itu yang membuat mereka diatur dalam hal kawin-mawin pada waktu itu. Ya, nah setelah zaman Tuhan Yesus, aturannya lebih diperketat lagi, bahwa Tuhan Yesus menekankan bahwa perkawinan itu monogami, ya. Jadi istri cuma satu aja. Itu perjanjian baru sudah dilakukan ya, ditekankan di situ. Tapi saudara, walaupun hukumnya sudah ditingkatkan sedemikian rupa, orang-orang masa kini ini mereka nggak peduli. Mereka malah memilih, ya, nikah atau beranak cucu, ya, seperti zaman sebelum hukum Taurat itu diturunkan. Ya, mereka boleh kawin sama siapa saja, di mana saja dan sebagainya, ya. Nah, yang penting memenuhi perintah Allah seperti beranak cuculah. Yang penting kan beranak seperti itu. Jadi itu di sebelum sebelum Taurat diturunkan ya. Nah, saudara, sejak adanya aturan itu, kita ini harus tunduk pada aturan itu. Dan Tuhan bilang, kalau kalian tidak tunduk pada aturan itu, apa yang Anda lakukan hasilnya tidak sah. Enggak ya? Dan untuk anak itu disebut haram nantinya. Amin. Nah, saudara, karena kondisi seperti ini, nggak heran saudara. Sekarang kita lihat ya, bahwa anak-anak haram itu mulai bertambah dengan pesat sekali jumlahnya di bumi dan menghasilkan dosa yang semakin banyak dan semakin berat ya. Nah, alasan dari begitu banyak penyakit jenis baru yang muncul di muka bumi adalah karena semakin banyaknya anak haram di bumi ini ya. Nah, saudara, sekarang kalau kita melihat munculnya banyak aneka ragam penyakit ya, dari mana itu? Allah tak pernah menciptakan penyakit ya. Nah, saudara, karena adanya pelanggaran, karena adanya kesalahan-kesalahan itu, muncullah hal-hal seperti itu. Salah satunya adalah munculnya penyakit-penyakit tersebut ya. Nah, saudara, anak-anak yang nggak sah ini, mereka adalah golongan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, nggak peduli akan Tuhan ya. Terlalu banyak orang hidup tanpa takut akan Tuhan. Mereka selalu mencari kesenangan hidup mereka sendiri. Mereka tak peduli akan dibuang ke neraka atau tidak. Yang penting apa? Yang penting happy, so happy, happy, happy. Ya. Nah, saudara, ini penting ya. Jadi hidup ini jangan hanya mengejar happy. Kalau Anda hanya mengejar happy, senang ya, apalagi hanya mengikuti keinginan-keinginan daging dan nafsu Anda, nanti apa yang Anda hasilkan itu semua tidak layak di hadapan Tuhan. Termasuk kalau Anda punya anak. Anak Anda nanti disebut juga bukan anak yang sah, ya, tapi sebagai anak haram, ya. Nah, tentang anak haram, kita lihat di dalam Ulangan pasal 23 ayat yang ke-20, Ulangan pasal 23 ayat yang kedua, di sini dikatakan,
Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Wow, ya. Seorang anak haram jangan masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10. Ya, ini merupakan kutuk yang paling serius. Ya, kalau kutuk penyembahan berhala itu 4 generasi. Ya, nah, tapi kutuk anak haram itu dibilang 10 generasi, 10 keturunan tidak boleh masuk jamaah Tuhan. Ya, artinya apa? Nggak pernah boleh ikut Tuhan karena statusnya sebagai anak haram itu. Ya, Allah begitu serius dengan perkara haram ini. Sehingga Tuhan bilang, 10 generasi nggak boleh datang kepadaku. 10 generasi itu bagaimana ya? Kalau kita hitung nih, satu generasi itu 50 tahun sajalah. Ya. Jadi kalau 50 kali 10 tahun, berarti 500 tahun ya. Kutuk itu bisa masih berlaku sampai ratusan tahun. Ingat ketika Elisa menyehatkan air di Yeriko, ya. Yeriko itu kota yang strategis. Tapi di situ selalu ada keguguran ya. Ibu-ibu yang hamil ya, selalu keguguran. Sehingga orang-orang Yeriko itu menjerit, kota ini baik, tapi mata airnya mematikan. Lalu Elisa datang, menyehatkan air di Yeriko ini. Ada apa dengan air yang di Yeriko itu? Ternyata, ya, itu dampak daripada nubuatannya Yosua. Ya, Yosua ketika merobohkan tembok Yeriko, dia bernubuat, ya, tentang kota itu. Terkutuklah, ya, orang yang membangun kota itu. Ternyata itu usianya kurang lebih sampai 476 tahun. 476 tahun itu terus gitu ya. Jadi mereka itu kutuknya masih ada di kota itu. Kutuk anak haram ternyata 10 generasi. Kalau dihitung 50 tahun aja satu generasi, itu berarti jangka waktunya 500 tahun untuk anak haram. Jadi kalau Anda hitung ya, 10 generasi. Kalau dari bapak ya, bapak punya anak ya. Nah, anak punya cucu, cucu punya cicit gitu loh. Nah, habis cicit apa? Udek-udek siwur apa enggak tahu deh pokoknya ya. Nah, terus sampai 10 itu apa itu namanya? Ayo coba nanti yang tahu WA saya ya. Nah, Pak, yang sampai ke 10 itu namanya ini gitu ya. Nah, saya juga masih bingung. Itu namanya apa kalau sampai 10 generasi itu ya. Anda ngitung aja udah susah, betul? Tapi bagi Allah nggak ada yang sulit. Ditandai oleh Allah. Anak haram 10 generasi nggak boleh masuk ke dalam jemaah Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, umpama Bapak Ibu Saudara ya, punya anak haram, umpama saja contoh. Jadi dari anak Anda, cucu Anda, cicit Anda, betul? Anak haram akan menurunkan haram juga, 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 betul? Kalau nggak cepat dibereskan, sampai kapanpun keturunan Anda nggak akan bisa datang kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, ya, bahwa anak haram jangan masuk jamaah Tuhan, bahkan keturunannya ke-10 pun tidak boleh masuk ke dalam jamaah Tuhan. Ya, Tuhan itu begitu tertib, dia serius tentang namanya kekudusan ini. Dia mau setiap anak-anak Allah yang membangun rumah tangga harus menghasilkan anak-anak keturunan ilahi itu loh. Ya, punya karakteristik Allah yang mulia, yang kudus dan sebagainya. Harus seperti itu. Ya. Nah, dari generasi ke generasi itu harus jauh lebih baik. Ya. Jadi harapannya seperti ini. Kalau saya menikah, ya, paling tidak saya cari pasangan yang nantinya bisa memperbaiki keturunan saya, betul nggak ya?
harus lebih baik daripada saya, betul? Ngerti saudara ya? Umpama ya, Anda ya mungkin hanya lulus SMA umpama. Anda bercita-cita, anak saya nggak boleh seperti saya. Dia harus lulus jadi sarjana, betul? Ya. Jadi Anda punya keinginan bukan? Untuk generasi berikutnya jauh lebih baik daripada apa yang sedang atau terjadi di dalam kehidupan Anda, betul? Kalau tentang hal-hal sekuler aja, Anda bisa berpikir seperti itu. Bagaimana dengan tentang hal-hal rohani? Apakah Anda tidak pernah mempersiapkan berpikir tentang keturunan Anda harus lebih rohani, lebih takut akan Tuhan daripada kondisi Anda hari ini, betul? Nah, itu yang Tuhan inginkan. Dari generasi ke generasi itu harus lebih baik. Tapi faktanya saudara, karena banyak orang ya tidak lagi mengindahkan aturan-aturan Tuhan karena mereka mengejar dagingnya seperti itu, keinginan dagingnya itu, mereka tak tunduk lagi dengan aturan Allah. Keturunannya tidak jauh lebih baik lagi. Tapi keturunannya sekarang tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk, dan terus tambah buruk. Nah, sekarang kita harus mulai menyadari, ide Tuhan itu loh. Setiap orang harus menghasilkan, melahirkan anak-anak ilahi. Oleh sebab itu, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak segan-segan ya memberi ganjaran, mendidik, menghajar orang-orang yang ada di dalam dia yang sedang kedapatan melakukan kesalahan. Tujuannya supaya mereka tidak dihukum bersama dengan dunia ini. Supaya mereka boleh diselamatkan. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-8. Ya, sini dikatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah. Ya, ini secara rohani. Jadi secara fisik ya, secara jasmani, kalau orang ya, anak lahir ya di luar tatanan, lah itu disebut anak haram. Lalu hubungan kita dengan Tuhan menjadi umat Tuhan pun gini. Kalau Anda nggak pernah ditegur Tuhan, nggak pernah diingatkan Tuhan, lah jangan Anda merasa, wah bebas nih ye, gitu. Enggak. Justru Anda sekarang harus mengerti. Tadi ayat itu mengatakan, ya, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak sah. Ya. Nah, jadi kalau Anda masih ditegur Tuhan hari ini, masih diingatkan oleh Tuhan, masih dididik oleh Tuhan, Anda jangan marah dengan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak boleh ini? Kenapa nggak boleh itu? Nah, Dia sayang dengan Anda. Karena dia menganggap Anda adalah anak sah, betul? Yang ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Bapakmu memandang engkau adalah anak sah. Tapi kalau Anda berbuat segala sesuatu yang sudah nggak berkenan pada Tuhan, lalu dia diem saja, Anda nggak ditegur dan sebagainya. Nah, ini saudara, Anda anak sah atau anak haram? Alkitab mengatakan di sini, maka kamu adalah anak-anak haram karena kamu bebas dari ganjaran itu. Ya, jadi boleh disimpulkan begini tentang anak haram, saudara ya. Anak-anak haram itu ditolak memasuki jamaah Tuhan sampai keturunan yang ke-10. Artinya mereka terkena kutuk turun-temurun. Bukan miliknya Tuhan, ditolak oleh Tuhan, dan garis bawahi yang ini, itu berarti mereka adalah milik si iblis. Sekali lagi ya, supaya kesimpulannya ini tentang anak haram boleh dipahami dengan jelas dan tepat. Anak-anak haram ditolak Tuhan, memasuki jemaah Tuhan sampai keturunan yang ke-10. Artinya, mereka terkena kutuk turun-temurun. Bukan milik Tuhan,
ditolak oleh Tuhan dan berarti mereka adalah miliknya si iblis. Anak haram itu miliknya si iblis. Anak sah itu miliknya Tuhan. Nah, Anda mau jadi anak sah atau anak haram? Dimiliki Tuhan atau dimiliki si iblis tadi itu? Nah, ketika menjadi anak haram, 10 keturunan Anda dikejar dengan kutuk. Karena Anda tak pernah memasuki dimensi anugerah Allah. Ketika Anda mau masuk ke dalam jamaah Tuhan, karena statusmu sebagai anak haram itu, Anda langsung ditolak. Nggak bisa masuk. Kamu haram. Ya, kamu bukan anak sah. Ya, nah saudara, kita tahu kenapa anak haram itu ditolak oleh Allah. Karena di dalam diri anak haram itu tak pernah ada benih ilahi, saudara. Ya. Dalam mereka tak ada benih ilahi yang membawa mereka mencari Tuhan sejak kecil. Mereka tak acuh tentang hal-hal rohani. Sampai suatu saat mereka akan terperanjat menghadapi salah satu hari Tuhan itu. Ya, jadi ini salah satu manifestasinya tentang anak haram. Ya, karena nggak ada benih ilahi di dalam dirinya, dia tidak ada kehendak untuk mencari Tuhan sejak kecil. Bahkan cenderung acuh tak acuh tentang hal-hal rohani. Tapi nanti dia kaget ketika di suatu hari, ya, Tuhan melihat Tuhan hadir, ya, dia terperanjat tentang suatu hari Tuhan itu. Nah, oleh sebab itu, anak-anak seperti ini harus cepat dilayani, supaya mereka dimasukkan benih ilahi di dalam dirinya, dan supaya mereka ini juga boleh mulai punya keinginan untuk mencari Tuhan. Ya, nah saudara, apa yang terjadi? Ya, hari-hari ini karena dipenuhi dengan anak-anak haram di dunia ini, roh pemberontakan sangat kuat menguasai dunia sekarang. Pada dasarnya mereka lah yang membentuk gerumbulan-gerumbulan atau geng-geng perampok, penculik, pemeras, teroris, mafia, dan para petualang yang hidup untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, jadi anak-anak haram itu mulai bereaksi, ya, dengan cara apa? Membuat geng-geng. Mungkin ada juga yang menjadi perampok, penculik, pemeras, teroris, mafia, dan sebagainya. Alkitab memberikan contoh, ada satu orang, ya, namanya Yefta. Ya, nah kita akan membahas ini, ya, tentang satu orang ini, namanya Yefta. Kenapa contoh ini kita ambil, ya, Yefta ini untuk contoh sebagai anak haram? Kita perhatikan di sini. Yefta adalah anak haram ternyata, dan tertolak dari keluarganya. Namun, setelah para penatua memintanya menjadi pemimpin mereka, Yefta dipulihkan dan mengalami pergaulan dengan Tuhan kembali, bahkan dihinggapi oleh roh Yehova. Ini sangat menarik, ya. Jadi ada anak tertolak, ada anak haram, namanya Yefta. Statusnya haram. Dan dia pernah tertolak karena diusir oleh keluarganya, tapi akhir hidupnya sangat indah. Kenapa? Dia boleh mengalami Tuhan di dalam dirinya. Ya, ini sesuatu contoh yang baik. Kalau Anda melihat hari ini, mungkin ada bagian dari anggota keluarga Anda, atau mungkin Anda sendiri punya status sebagai anak haram, jangan berkecil hati. Karena apa yang saya simpulkan di atas tadi tentang nasib daripada anak haram yang begitu buruk itu. Masih ada harapan bagi para anak-anak haram. Ya, contohnya Yefta ini. Dia lahir sebagai anak haram, ya, ditolak, diusir, tapi satu hari, ya, dia bisa dipulihkan. Bahkan dia mengalami pergaulan dengan Tuhan. Lah caranya bagaimana? Ya, kita mau belajar nih tentang kehidupan Yefta malam hari ini, ya. Bagaimana Yefta ditolong, dipulihkan oleh Allah. Hakim-hakim
pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Perhatikan di sini ya. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini kisah daripada Yefta. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ya, kalau kita melihat bagian A ini, Anda mungkin terkejut ya, wah, atau mungkin Anda merasa, wih, hebat ya, Yefta orang Gilead itu ternyata seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi bagian B-nya ada yang menerangkan begini, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead, Gilead. Ya. Nah, saudara, jadi Yefta yang telah menjadi seorang pahlawan ini, yang gagah perkasa itu, dia awalnya adalah anak dari seorang perempuan sundal. Ya, bapaknya namanya Gilead. Ayat yang kedua. Ya, dan ayat yang ketiga. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, ya, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Ya. Nah, saudara, kita baca dulu 1 sampai 3 itu ya. Alkitab bilang bahwa Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dari gelarnya yang begitu hebat ini, ternyata dia dulunya adalah anak perempuan sundal. Bapaknya namanya Gilead itu. Jadi ini bukan sebuah pernikahan sih. Seorang laki-laki yang iseng-iseng dengan perempuan sundal, ya, akhirnya melahirkan anak yang nggak sah, ya, lahir. Nah, lalu ya sudah diterimalah sama bapaknya bawa pulang. Tapi statusnya dia adalah anak perempuan sundal. Nah, Gilead itu punya istri, tapi bukan perempuan sundal itu. Ya. Nah, istri Gilead itu melahirkan anak juga. Setelah mereka bertumbuh besar, mereka akhirnya mengetahui siapakah Yefta itu. Bahwa dia adalah anak perempuan sundal itu. Melihat kondisi seperti itu, diusir oleh anak-anak istrinya Gilead yang sah itu. Akhirnya Yefta pergi, ya. Nah, ketika dia pergi, tadi dikatakan Yefta ini akhirnya berkumpul di tanah Top, ya, bersama dengan para petualang-petualang, ya, pergi untuk merampok bersama-sama dengan dia, ya. Nah, saudara, jadi dia diusir keluar, lalu mulai menjadi perampok, ya, menjadi orang-orang yang jahat. Nasibnya seperti itu. Memang itu nasib dari anak haram seperti itu akhirnya. Tapi kita lihat saudara, di dalam Tuhan, kalau Tuhan mengerjakan sesuatu dan orang itu mau tunduk pada otoritas Tuhan, Tuhan bisa mengatur siklusnya sehingga orang itu boleh kembali dan boleh dipulihkan dan akhirnya dimuliakan lebih tinggi daripada anak yang sah sekalipun. Ini contoh daripada Yefta itu. Yuk kita lanjut ya, ayat yang kelima dan ayat yang ke-11. Nanti baca sendiri di rumah ya, seluruh ayat ya. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Perhatikan ya. Kalau Anda punya masalah, jangan ditangani dengan kekuatanmu sendiri. Jangan berharap orang lain menolong Anda.
Setiap persoalan apapun yang engkau hadapi, termasuk statusmu seperti Yefta sebagai anak haram ini pun, Yefta membawa perkara ini di hadapan Tuhan. Loh? Membawanya di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan, ini perkaraku. Engkau hakim yang adil. Engkau penuh kasih. Gitu nggak itu? Nah, jadi Anda lihat ini. Yefta ini melibatkan Tuhan. Betul? Dia tahu statusnya sebagai anak haram. Tapi ketika dia mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan, disitulah dia mulai melibatkan Tuhan. Dia percaya tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang perkasa, Allah yang penuh kasih itu bisa memulihkan keadaan daripada dia ya sebagai anak haram itu. Nah, saudara, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Lihat sini ya. Nah, tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead berperang melawan Bani Amun, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Ya, nah, Hakim-Hakim 11 ayat 29-nya, lompat lagi. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amun. Nah, saya nggak bicara tentang perjalanannya, tapi yang menarik di sini. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Yefta siapa? Yang tadi dibilang anak perempuan sundal. Anak haram itu sekarang dihinggapi oleh roh Tuhan. Padahal kalau kita melihat hukumnya, anak haram tidak boleh masuk dalam jamaah Tuhan sampai 10 generasi. Ini kebalikannya faktanya, betul? Bukankah Yefta itu anak haram? Kenapa sekarang anak haram ini, roh Allah atau roh Tuhan kok bisa hinggap kepada Yefta? Kuncinya tadi, Yefta membawa perkaranya itu kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Saudara menemukan ada anak-anak yang punya status anak haram, bawa kepada Tuhan. Betul? Bagaimana Yefta itu sekarang bisa balik dan ketemu Tuhan? Karena dia dijemput oleh orang-orang yang dulu pernah menolaknya. Sekarang karena ada kebutuhan, orang-orang yang menolak itu sekarang menerima. Penerimaan itu akses, betul? Banyak kadang-kadang karena anak haram itu kelakuannya, ya seperti berandal seperti itu, dan banyak orang menolak dia, dong. Ya, banyak orang menolak karena status anak haram ini membuat kelakuan mereka itu brutal seperti itu. Nah sekarang orang-orang harus berpikir, melihat kondisi orang seperti ini, jangan Anda kecam, jangan Anda usir, ambil dia. Penerimaan, betul? Anda bukan menerima, maksudnya setuju dengan perbuatannya, Anda mungkin nggak setuju dengan perbuatannya, tapi Anda harus menerima pribadi orang itu, betul? Ingat ketika Tuhan Yesus dicobai oleh ahli Taurat dan orang Farisi tentang perempuan yang berzina itu ya. Lalu ditanya, menurut kamu apa yang harus dilakukan? Kalau menurut hukum kami, perempuan seperti ini sudah kedapatan berzina seperti ini, dilempari batu supaya dilenyapkan dari tengah-tengah kita. Ya, menurut kamu bagaimana? Wah, Yesus nulis-nulis di tanah gitu ya. Akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa di antara kalian ada yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan melempari pertama kali
ya batu kepada orang itu, perempuan itu. Satu persatu mundur semuanya. Hanya tinggal Yesus bersama dengan dia. Nah, Yesus yang nggak pernah berbuat dosa, harusnya Yesus punya hak untuk melempari batu ya. Tapi Yesus bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Ya, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus nggak suka adanya perzinahan. Dia benci perzinahan. Tapi dia mengasihi orang yang berzina tadi itu. Untuk diselamatkan dengan diterima. Beda dengan ahli Taurat orang Farisi. Buang saja, tolak, betul? Penolakan itu tak pernah menyelesaikan masalah. Penerimaan itu merupakan akses jalan untuk orang bisa dipulihkan. Amin. Jadi anak-anak haram itu harus diterima apa adanya dulu. Walaupun Anda lihat, waduh, orang kayak begini, jahat kayak begini. Diterima. Buang sajalah. Bikin anak lagi. Ya. Nah, jangan saudara. Penerimaan. Nah, sekarang kita tahu bawa dia kepada Allah. Betul? Ketika Anda berperkara dengan Allah, Anda bawa anak-anak Anda haram ini kepada Allah. Nanti Allah akan membereskannya. Kalau Allah bisa mengubah status daripada Yefta, dan akhirnya Allah juga berkenan diam di dalam Yefta itu, roh Allah itu hinggap pada Yefta, saya percaya anak-anak haram yang diterima oleh orang tuanya, yang diterima kembali oleh lingkungannya, lalu dibawa kepada Tuhan, mereka boleh dipulihkan dari status mereka sebagai anak haram. Dan mereka boleh layak untuk masuk dalam jamaah Tuhan, untuk menerima anugerah Tuhan. Amin. Ketika mereka boleh masuk dalam jamaah Tuhan, mereka bukan lagi miliknya si iblis. Tapi mereka sekarang menjadi jamaah Tuhan. Menjadi miliknya Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini, ya, kalau Anda tidak berusaha untuk mengubah, memperbaiki anak-anak haram di sekitar Anda ini, nanti akan Anda melihat anak-anak haram itu, ya, hidupnya nggak kayak manusia. Bahkan mereka cenderung melakukan hal-hal, bahkan Alkitab mengatakan mereka itu serupa dengan binatang, ya, serupa dengan binatang, ya. Manusia yang tidak memiliki benih ilahi di dalamnya akan bertingkah tanpa ukuran Tuhan. Ingat ya. Manusia yang tidak memiliki benih ilahi di dalamnya akan bertingkah tanpa ukuran Tuhan. Sebaliknya, ukuran di dalam dirinya adalah ukuran yang mereka buat sendiri. Suka-suka gua, ya. Mereka mudah menghujat, mereka mudah mengutuk, mereka merasa berhak untuk menghakimi semua orang menurut pandangannya sendiri. Itu karena mereka sendiri adalah makhluk terkutuk. Amin. Nah, saudara, 2 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Ya. Oke. 2 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat 11. Jadi, nyatalah bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, yang mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat makhluk-makhluk yang mulia. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Ayat 12-13. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan.
Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu. Mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Ayat 14, maka mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka yang terlatih dalam keserakan. Mereka adalah orang-orang terkutuk. Ya, jadi anak-anak haram itu anak yang terkutuk sampai 7 generasi. Nggak heran perbuatannya, seperti yang ditulis dari 2 Petrus 2, ayat 9, ya, sampai ayat yang ke-14 itu. Ya. Nah, saudara, Petrus masih melanjutkan keadaan manusia akhir zaman itu seperti apa. Dalam 2 Petrus 3, ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ya. Nah, saudara, ini adalah dampak daripada munculnya banyak anak-anak haram di masa kini itu. Lalu, bagaimana sekarang? Kalau kita melihat banyaknya anak-anak haram di sekitar kita. Nah, saudara, kalau kita melihat seperti itu, jadikan ini menjadi objek, ya, nah, objek penginjilan. Walaupun demikian, berita Injil tetap harus diberitakan kepada mereka, agar dalam pengadilan akhir kelak tidak seorang pun, ya, dapat berdalih di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak haram ini sekarang menjadi objek penginjilan, target yang dipulihkan, target untuk dimenangkan. Amin. Roma 1 ayat 18-21. Sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat 20. Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatan yang kekal dalam keilahinya, dapat tampak dan dipahaminya dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap, ya. Nah, saudara, supaya mereka tidak bisa berdalih, ya. 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat, termasuk anak haram. Ya. Termasuk anak haram. Jadi Tuhan sabar menunggu. Nah, sekarang kita sebagai asisten-asistennya Allah di muka bumi ini, sekarang di depan kita ada objek penginjilan, yaitu munculnya banyaknya anak-anak haram di sekitar kita. Walaupun Anda nggak suka dengan apa yang dia lakukan, tapi Anda tahu bahwa anak-anak ini harus dibawa kepada Tuhan untuk dipulihkan dan dimenangkan. Amin. Nah, saudara, dikit ya kita bicara tentang poligami dan monogami sekarang. Ya. Nah, dalam masa perjanjian lama, poligami tidak dilarang oleh hukum Taurat. Mereka mengambil banyak istri kalau mereka buat kuat, ditambah banyak gundik. Baru di masa Tuhan Yesus ia mengatur kembali perkawinan dengan tertib, ya. Jadi, perkawinan yang kudus adalah yang dipersatukan oleh Allah dari dua menjadi satu, ya. Jadi nanti kalau membahas tentang poligami dan monogami, ini ada beberapa uraian yang bisa kita jadikan pegangan, ya. Jadi dalam perjanjian lama itu diatur oleh Taurat, tapi tentang poligami ini
tidak dilarang, ya. Nah, mulai ada aturan ketat ketika zaman Tuhan Yesus. Kejadian 4 ayat 19, Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada dan yang lain namanya Zila, ya. Jadi ada tokoh namanya Lamek, ya, punya 2 istri. Contoh lagi, Kejadian pasal 16 ayat 3. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya, ya. Dari gundik sekarang jadi istri Abraham 2, ya. Padahal dia bapak orang percaya, ya. 2 Samuel 5 ayat 13. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir anak-anak lelaki dan perempuan, ya. Daud itu banyak lagi, ya. Terus 2 Tawarikh, ya. Ini contoh, ya, ayat-ayatnya. Rehabia mencintai Maaka, anak Absalom itu, lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil 18 istri dan 60 gundik dan memperanakkan 28 anak laki-laki, 60 anak perempuan. Jadi Rehabiam itu, ya, dia mengambil 18 istri, 60 gundik. Ya, terus lagi 3, ya, 2 Tawarikh 13:21. Abia menunjukkan dirinya kuat, ya. Ia mengambil 14 istri dan memperanakkan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Jadi kayak kompetisi, ya. Gua lebih kuat nih, gitu, ya. Nah, saudara, sekarang bagaimana status anak istri yang tidak seperjanjian dan anak-anak gundik ini? Ya, statusnya bagaimana? Mereka tidak disebut sebagai anak haram dalam masa itu. Namun jelas tidak sama statusnya dengan anak-anak dan istri seperjanjian. Anak-anak seperti ini adalah anak-anak kelas kedua, ya, second class children, ya, second class children. Jadi anak-anak kelas kedua, bukan anak haram. Ingat, ya. Jadi karena aturannya belum ketat, ya, hanya dibedakan kelasnya. Tapi statusnya bukan anak haram. Itu di perjanjian lama. Ingat, ya, kita hidup di perjanjian baru. Jangan pakai standar perjanjian lama. Ya. Nah, nanti Pak, itu kan boleh Abraham gini. Itu orang perjanjian lama. Karena Taurat waktu itu tidak mengatur tentang poligami dan monogami. Mereka boleh mengizinkan kala itu, ya. Tapi setelah Tuhan Yesus, hukumnya diperketat lagi. Nggak boleh, ya. Jadi mereka harus 1 istri, 1 suami. Paulus mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Dalam menentukan memilih para diaken, mereka harus dari 1 suami dari 1 istri, gitu, ya. Nah, perkawinan mulai diatur secara monogami. Jadi mereka nggak bisa disebut anak haram, tapi disebut anak kelas 2, ya. Nah, kelas kedua, bukan kelas 2, ya. Kelas kedua, second class children, ya. Salomo ternyata juga anak sekelas ini, bukan? Ya. Salomo anak sekelas itu juga. Anaknya Daud, kan? Tapi dari Batseba. Sebelumnya Daud itu kan sudah punya istri sebelumnya, betul? Nah, Batseba itu istri yang kesekian. Salomo juga anak sekelas ini. Dia termasuk anak kelas kedua, ya. Namun anak kelas kedua ini memperoleh anugerah untuk menggantikan bapaknya Daud menjadi raja. Jadi ini aneh juga, ya. Jadi apa yang menduduki hal yang penting justru diduduki oleh anak-anak yang kelihatannya bukan anak istimewa seperti itu. Nah, kembali kepada Yifta tadi. Yifta disebut anak haram karena ibunya seorang sundal, betul? Anak-anak yang tidak diakui sah oleh orang tuanya dan yang di luar pernikahan yang sah adalah anak-anak haram. Amin. Anak-anak yang tidak diakui sah oleh orang tuanya dan yang di luar pernikahan yang sah adalah anak-anak haram.
Walaupun awalnya anak itu hasil hubungan Anda yang resmi, tapi suatu hari Anda jengkel dengan anak Anda. Anak Anda itu Anda tolak, Anda usir keluar. Terus Anda tidak akui lagi, Anda coret dari kakak. Ada ya kasus-kasus seperti itu. Bapak marah sama anaknya, akhirnya dicoret dari kakaknya, ya, dari kakak, ya loh, anggota keluarganya. Kamu bukan keluargaku lagi. Nah, saudara, pernyataan seperti itu mengubah status anak itu. Yang awalnya dia anak sah dari kedua orang tuanya, sekarang berubah statusnya, dia jadi anak haram. Betul? Ya. Nah, saudara, jadi anak-anak hasil poligami dalam perjanjian lama itu tidak bisa disebut sebagai anak haram, tapi anak kelas kedua. Amin. Namun, saudara, dalam perjanjian baru, ya, namun dalam masa perjanjian lama ada istilah, ya, istri masa muda atau disebut juga istri seperjanjian. Apa artinya? Artinya ada istri yang tidak seperjanjian dan ada lagi yang disebut gundik, ya loh. Jadi ada istri seperjanjian, ya, disebut istri masa muda, itu istri pertama. Istri kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, walaupun disebut istri, nah itu statusnya beda, ya, tidak disebut sebagai istri masa muda atau istri seperjanjian, ya. Nah, di samping itu ada juga yang disebut gundik. Gundik itu bukan istri, hanya dipakai saja gitu, ya. Nah, itu namanya gundik, ya. Amsal pasal 5 18 sampai 19. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah bidadari selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Betul? Maliaki 2 ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh karena sebab Tuhan menjadi saksi di antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ya, nah saudara, di sini istri muda, ya, istri masa muda, istri masa muda yang menjadi istri masa muda ini disebut istri seperjanjian itu. Nah, saudara, perkawinan Kristen adalah perkawinan monogami, ya. Perkawinan Kristen adalah perkawinan monogami. Walaupun tidak memaksakan keputusan untuk seseorang sudah melakukan poligami untuk melepaskan istri-istrinya, ya. Jadi perhatikan di sini, walaupun tidak memaksakan keputusan untuk seseorang yang sudah melakukan poligami untuk melepaskan istri-istrinya, adalah kebijaksanaan, adalah bijaksana bila seseorang yang dahulu karena hawa nafsu, perhatikan di sini, beristrikan lebih dari seorang perempuan, melepaskan perempuan-perempuan yang lain selain istri masa mudanya. Karena tak seorang perempuan pun suka dimadu dengan perempuan lain, ya. Jadi nggak ada unsur paksa. Harus pisahkan, ya lepaskan, enggak. Ini tindakan kebijaksanaan. Ya. Apalagi kalau Roh Kudus sudah memberikan pengertian menjamah hati Anda. Nanti Anda akan mengerti dengan gamblang. Semua itu, ya, selain istri masa muda ini, semua itu karena dorongan-dorongan daging tuh. Keinginan-keinginan daging. Apa yang dari daging akan menghasilkan daging tuh. Apa yang dari roh akan menghasilkan roh. Nah, ingat nih, dengan Anda sadar, dengan kebijaksanaan Anda akan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dengan melepaskan yang bukan istri masa muda Anda. Lalu, jadi saya kalau menasihati beberapa orang, saya nggak bilang, Bapak harus tinggalin dia. Harus, enggak. You know? Bukan kata harus. Sekarang Bapak mengerti.
kebenarannya. Sekarang Bapak boleh mengambil, menimbang dengan bijaksana. Langkah apa yang bisa membuat Bapak nanti menyukakan Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Minta Roh Kudus memberikan pengertian, pencerahan. Ya, bukan anjuran saya. Betul? Nah, ini cara menasihati. Kalau ada beberapa orang sudah mulai Anda ketahui, ya loh, punya istri berapa, gini-gini, lah Anda nggak boleh, harus gini-gini. Kata harusnya nggak ada. Betul ya? Pengertiannya Anda bangun, Anda beritahu kepada mereka. Sekarang keputusan kepada mereka. Amin. Ya, nah saudara, kita tahu ya sekarang. Terus lanjut ya. Tiap tindakan poligami sebenarnya telah melukai hati seseorang perempuan. Itu yang telah dilakukan Abraham dengan Hagar atas persetujuan Allah. Perhatikan bahwa Allah mengakui Ismail sebagai anak Abraham dan tidak menganggapnya sebagai anak haram. Tapi trauma kelahiran anak ini telah mencetaknya menjadi seorang anak yang binal. Dan kemudian penolakan Abraham membuat ia menjadi bangsa yang keras dan menolak melawan orang lain. Ya, jadi keturunan Ismail bukan disebut anak haram, bukan. Ya, bukan anak haram. Ismail itu bukan anak haram. Tapi kelakuan binalnya itu, sehingga bikin onar masalah ini dan itu, ya, itu karena apa? Karena penolakan. Diusir keluar, ya, lukanya di situ itu. Tapi statusnya Ismail bukan anak haram, ingat ya. Jadi jangan salah memberikan apa istilah melampaui apa yang Tuhan katakan, ya. Kejadian 16 ayat 11 sampai 12. Coba perhatikan di sini ya. Kejadian 16 ayat 11 sampai 12. Selanjutnya, kata malaikat Tuhan kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudara-saudaranya. Ya, nah, jadi waktu masih dalam kandungan, sudah ada plan seperti ini. Lalu terjadi dalam Kejadian pasal 21, ayat 10 sampai 13. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah. Ya, kata usir itu ditolak. Hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Karena ia pun anakmu. Ya. Jadi Allah sendiri mengakui bahwa Ismail itu anaknya Abraham. Jadi dia bukan anak haram, tapi dia anak binal seperti keledai liar kelakuannya. Ya, nah saudara, sekarang Matius 19 ayat 6. Ini hukum yang ditetapkan oleh Allah tentang perkawinan yang kudus. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, tegas di sini ya. Satu, ya. Jadi satu, nggak boleh dipisahkan atau dicerai. Aku benci perceraian itu. Titus 1 ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Ya, nah
Dalam memilih penatua, Paulus pesan kepada Timotius, harus kamu pilih mereka yang hanya punya satu istri. Ya, yang punya 2, 3 istri, nggak boleh jadi penatua. Ini perjanjian baru. Jadi hari ini, kalau Anda mau mulai menjadi hamba Tuhan juga, dan mungkin nih Anda punya latar belakang, pernah nikah lebih dari 1 kali, ada berapa istri, Anda ngikutin aturannya. Kalau Anda mau jadi hamba Tuhan, ya menduduki situ. Karena apa? Hidupmu dilihat menjadi teladan. Harus hanya 1. Nah, yang lainnya harus dipulangkan saja. Ke rumah masing-masing. Ya, disangoni kayak Hagar itu disangonin semuanya gitu ya. Nah, tinggallah yang paling tua atau istri masa mudanya itu. Amin. Nah, ada bagian lain saudara ya. Gimana dengan anak-anak yang mengutuki orang tuanya? Ya, ada ya saling mengutuk. Ada anak yang dikutuki oleh orang tuanya. Ada juga anak-anak karena kesel jengkel lalu dia mengutuki orang tuanya. Ya, nah di zaman modern sekarang ini banyak anak-anak yang mulai ngelunjak seperti itu, lalu mulai mengutuki orang tuanya. Ya, bagaimana nasibnya? Nah, bila seseorang anak mengutuki orang tuanya, ia akan mengalami kegelapan dalam hidupnya dan cenderung segera mati walaupun masih muda. Ya, nah ini bahaya. Ini peringatkan, ajar anak-anak Anda supaya tidak mengutuki orang tua, baik itu orang tua kandungnya atau orang yang lebih tua. Ya, ia akan mengalami kegelapan dan cenderung segera mati walaupun kadang masih muda. Ya, Imamat pasal 20 ayat yang ke-9. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Itu aturannya. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Amin. Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Ya, jadi saudara perjanjian lama ada 2 ayat tadi bahwa mereka yang mengutuki ayah ibunya harus dihukum mati. Yang kedua, pelitanya akan padam, masa depannya akan suram gara-gara mengutuki orang tuanya. Ya, nah terus perjanjian baru tentang hal mengutuki orang tua. Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ternyata apa yang tertulis dalam perjanjian lama ini diulang oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru tentang mengutuki orang tua. Siapa yang pernah mengutuki orang tua di masa lampau? Mulai datang, klarifikasi, bereskan, berdamai, minta maaf, minta ampun kepada Tuhan dan kepada orang tuamu. Karena Anda pernah mengutuki orang tua Anda. Ya, mungkin waktu itu ada jengkel, karena minta duit nggak dikasih. Ya, lalu Anda mulai mengutuki orang tua Anda. Bisa, ya. Siapa yang pernah? Ayo, itu loh. Di dalam kejengkelan, di dalam amarah tuh kadang-kadang erosi, kok erosi, emosi, itu loh. Wah, tak terkendali, itu loh. Lalu ngomongnya sumpah serapah, orang tuanya sendiri disumpahin kadang-kadang seperti itu. Nah, pelitanya padam. Dan Tuhan katakan juga, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya, pasti gak bisa ditawar. Dihukum mati. Artinya apa? Roh maut sekarang punya akses untuk mengejar dia. Gara-gara dia pernah mengutuki orang tuanya. Amin. Nah, itu kalau dia mengutuki orang tua. Sekarang bagaimana dengan anak-anak
yang dikutuki orang tua. Nah, betul? Mungkin itu menjadi pertanyaan Anda, bukan? Ya, saya nggak mengutuki, Pak. Bagaimana dengan nasib saya? Karena bapak ibu saya, orang tua saya pernah menyumpai mengutuki saya. Ayo, ya, anak kurang ajar, gitu. Anak nggak tahu budi, gitu. Ya, namanya bukan budi, gitu. Namanya Jono, gitu. Ya. Wah, anak ini pokoknya, ya, kata-kata buruk-buruk gitu ya. Dasar, gitu. Mungkin Anda kedapatan memang ngambil duitnya dia. Dasar maling, gitu. Ya, nah, macam-macam. Kadang-kadang omongan orang tua terhadap anak, ketika mereka emosi juga melihat kelakuan anak seperti itu, tuh. Memang alasannya mungkin ya fakta, betul nggak ya? Dia kan begitu, aku sebut begitu kan benar, betul nggak? Ya kan? Nah, betul nggak? Anak kadang-kadang ngomong tentang orang tuanya, memang kondisinya orang tuanya begitu juga. Gitu ya. Tapi tetap aja, itu namanya mengutuki, betul? Nah, sebaliknya orang tua kadang-kadang begitu juga, melihat anaknya yang kurang ajar itu langsung, dasar kurang ajar. Nah, itu mengutuki namanya. Jadi anak itu sekarang telah divonis sebagai anak kurang ajar. Nanti anak itu akan bertumbuh jadi anak yang kurang ajar. Nggak mau belajar supaya kurang ajarnya. Nah, jadi anak kurang ajar. Dia ada dasar anak bandel. Loh, jangan heran nanti anakmu akan bertumbuh jadi anak yang bandel. Kenapa? Karena Anda klaim sendiri. Anda deklarasikan sendiri tentang anakmu itu. Amin. Nah, saudara, bagaimana dengan anak-anak yang dikutuki oleh orang tuanya? Ini bagian terakhir malam hari ini ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Anak yang dikutuki oleh orang tuanya. Sebaliknya, lebih banyak orang tua yang mengutuki anaknya sendiri ketika dia sedang marah, ya. Nah, ketika dia sedang marah, ya loh. Ini nih ibu, bapak, ya kadang-kadang sedang marah dengan anak-anaknya. Nah, dia tanpa sadar ngomong kasar dengan anaknya sendiri ketika dia sedang marah. Ya, saudara, kalau Anda sedang marah, jangan pernah mengambil sebuah keputusan atau ya mengambil atau menyatakan sesuatu terhadap orang lain karena Anda sedang marah. Gitu ya. Kalau Anda mau berkomentar, tenangkan dulu. Ketika Anda tenang, Anda boleh ngomong. Ketika Anda sedang marah gitu, ketika Anda ngomong, pasti salah nanti. Kenapa? Itu luapan emosi yang tak terkendali. Ketika Anda marah itu benih buruk. Betul nggak ya? Nah, itu dorongan daripada si iblis. Idenya iblis yang akan Anda keluarkan dari mulut Anda biasanya. Nah, contoh ya, kita ambil di sini. Orang tua kalau sedang marah terhadap anaknya, ini contoh ya. Nah, nih ambil contoh. Ada anak perempuan yang pernah dimaki bapaknya, ya. Jadi bilang lonte gitu, atau pelacur. Tak lama kemudian, ya, anak ini akan cenderung jatuh bangun dalam perzinahan. Terus menerus karena kemasukan roh pelacur yang sudah mati atau anak perempuan yang mati karena diperkosa orang. Ya. Kadang-kadang ya bisa terjadi seperti itu. Anak pulang jam 2 pagi. Itu enggak pas anak perempuan. Kayak pelacur aja. Gitu. Wah, ketika Anda ngomong seperti itu, anak itu terluka, tuh. Jiwanya robek. Padahal dia nggak melakukan hal seperti itu.
Dia ngobrol sama temennya, gitu ya. Nah, pulang orang tuanya marah, lalu bilang, kayak pelacur, robek jiwanya. Anaknya nangis, gitu ya. Nah, sedih. Anak sedih, jiwanya robek. Itu kata-kata pelacur lonte tadi itu sekarang diklaim sama setan. Dicariin gambarnya. Betul ya? Orangnya sudah mati, dulu tukang pelacur. Masuk ke dalam tubuhnya. Ada roh orang mati. Yang profesinya dulu lonte pelacur. Dan itulah yang mempengaruhi jiwa anak itu kemudian. Dia jatuh bangun dalam perzinahan. Setelah diklaim seperti itu. Ini bahaya. Anak-anak yang dikutuki oleh orang tuanya. Ya, nah bagaimana caranya? Ya, bereskan, panggil anak itu, minta ampun terhadap anaknya. Maaf ya, papa telah ngomong kasar, menganggap kamu sebagai pelacur. Sekarang saya ralat, kamu bukan pelacur, kamu anak Allah. Deklarasikan, tuh, sembuhkan dulu lukanya, jak jalan. Gitu? Nah, sampai dia pulih kepercayaannya kembali bahwa dia anak Allah yang diterima kembali itu. Nah, itu robeknya nanti, jiwa robeknya tertutup kembali. Layani, tengking tuh roh orang mati yang pernah jadi pelacur itu keluar dari diri anak Anda yang Anda pernah kutukin itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sampai keluar. Loh? Jadi banyak hal yang harus kita kerjakan. Saudara. Kalau enggak, nanti kita lihat. Dunia ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang rusak. Kenapa? Kutuk mengalir, gitu. Anak-anak haram mulai terjadi, ya. Karena kesalahan, keluarga yang hancur itu membawa dampak yang luar biasa bagi keturunannya seperti itu. Ya, ayat terakhir malam hari ini. Roma pasal 12 ayat yang ke-14. Ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Amin. Satu hal yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Berkati siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ada yang dilarang dan ada yang diperintah. Yang dilarang adalah jangan mengutuk. Perintahnya, apapun situasinya, hanya satu. Berkati. Bukan orang yang baik dengan Anda. Bukan anakmu yang sedang jengkelin kamu. Betul? Bukan orang tuamu yang sedang mengecewakan kamu. Berkati siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Amin. Ubah semua situasinya dengan berngomong yang benar. Ya, walaupun Anda lihat anak Anda itu nakal luar biasa. Nah, kamu itu anak Allah. Ya, nah, benih ilahi itu yang Anda beritahukan kepada anak-anak Anda itu. Harusnya nggak begini, gitu loh ya. Anak Allah itu begini. Lah, yang baik itu yang disebut. Nah, jadi anak itu nanti akan mengikuti pattern daripada apa yang Allah ingin terjadi pada anak-anak Anda. Amin. Nah, ini penting. Kayak malam hari ini tentang anak haram ini kita tuntaskan, ya, habisin materinya supaya Bapak Ibu Saudara nangkep. Adanya anak haram muncul banyak masalah di muka bumi ini. Yuk kita mulai kurangin ya populasi jumlah anak-anak haram di muka bumi ini. Kalau sudah ada banyak, disembuhkan mereka. Kalau Anda ketemu, sekarang mulai mengerti cara melayani mereka. Penerimaan, bawa kepada Tuhan, ubah statusnya.
dari anak haram menjadi anak sah. Ya, kalau mereka sedang terjerat, dikejar dengan kutuk, Anda punya otoritas untuk mematahkan kutuk itu, ubah menjadi blessing, berkat bagi mereka semuanya. Amin. Oke, terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Kita berjumpa lagi hari Senin minggu depan. Kita akan membahas tentang apa itu anak sulung, apa itu anak bungsu, ya, dan apa itu anak tunggal. Nah, jadi bungsu, sulung, tunggal itu ternyata ada blessing-nya, ada kutuknya juga. Ada kutuk anak sulung, ada kutuk anak bungsu, ada juga kutuk anak tunggal. Ya, menjadi anak bungsu, menjadi anak sulung, menjadi anak tunggal itu ada plus minusnya. Pengen tahu? Hari Senin nanti kita akan belajar kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.